الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diketemukan kembali dalam majlis yang insya Allah kita mencoba untuk tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr di dalamnya. Dan tentu saja semua yang kita kerjakan itu tentulah dengan dasar al-marhamah, kasih sayang di antara kita. Dan tentu saja di antara perkara yang mesti untuk seorang muslim senantiasa bersifat dengannya adalah sifat yang kita sebut tadi, yaitu tawassul bil haqqi was sabri wa tawassul bil marhamah. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Asr tentang golongan manusia yang pasti akan merugi kecuali orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang keluar dari kerugian hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasihat-menasihati atas al-haq, kebenaran, dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Balad menyebutkan tentang sifat orang yang beriman, "Tsumma kana minal ladziina aamanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian daripada keadaan dan sifat orang-orang beriman, mereka saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dengan kasih sayang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tentu saja kebenaran yang paling benar serta kesabaran yang paling penting dan landasan kasih sayang yang paling kokoh kecuali dengan mendengarkan ilmu yang sahih, ilmu yang didasarkan kepada dua perkara yang disebutkan oleh salah seorang tokoh terkemuka pada abad ini, al-mujaddid al-muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah, yaitu pembersihan Islam dari segala bentuk pemahaman, segala bentuk keyakinan dan amalan yang bukan darinya, dan at-tarbiyah, pembinaan dan pembentukan masyarakat Islam di atas Islam yang musaffa, di atas Islam yang telah bersih tersebut. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, sebagaimana pertemuan pada hari sebelumnya dan pertemuan-pertemuan yang lainnya, insya Allah senantiasa di atas kerangka dan dasar ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita pada hari ini adalah dalam pertemuan yang berkaitan dengan suatu topik yang sangat penting, suatu topik yang sangat hangat tentu saja, yang wajib untuk kita ketahui bagaimana sebenarnya Islam mendudukkan permasalahan ini, yaitu tentang ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Sebagian di antara kita mungkin pernah mendengar istilah ini, namun kita yakin banyak di antara kita pastilah belum mendengarnya.
Dan kalaupun kita mendengarnya atau pernah mengetahuinya atau mendengarnya, maka belum tentu kita bisa memahami akan hakikat istilah ini, siapa yang dimaksud dengan istilah ini, dan bagaimana kedudukan orang-orang yang masuk di dalam ahlul hadis wal aqd ini. Maka penting bagi kami untuk menjelaskan perkara ini, ya, agar kita memiliki basirah, ilmu dan pengetahuan tentang perkara agama ini. Dan kita mengetahui bahwa ahlul hadis wal aqd adalah suatu istilah, suatu lembaga yang sangat penting dalam satu kehidupan masyarakat Islam, dalam satu tatanan pemerintah Islam. Maka kalau begitu, dia pun penting untuk kita ketahui, ya. Terlebih lagi ketika kita mengetahui keadaan masyarakat kita sekarang ini, di tengah gonjang-ganjing dan gegap-gempitannya gemerlap kekuasaan, ya, di mana orang kemudian berusaha untuk mencari dan memperebutkan kekuasaan itu, ya, terkadang dengan hawa nafsu, ya, dan keinginan yang meluap untuk meraih harta dan kedudukan, terkadang juga dengan niat yang baik, husnudzon atau persangkaan baik, atau bahkan boleh jadi karena salah sangka terhadap syariat. Sebagaimana kita pun melihat bahwa adanya ajakan untuk keluar secara mutlak dari semua bentuk anzimah, dari semua bentuk sistem dan tata nilai, dengan seruan yang mereka serukan sebagai seruan kebebasan, ya, dengan kelompok yang mereka namakan sebagai kelompok pembebasan, ya, yang kemudian mereka pun mencoba menawarkan suatu solusi, suatu alternatif atau jalan untuk memperbaiki umat, ya, yang jalan itu kedengarannya indah, ya, dengan istilah khilafah tentu saja, tapi belum tentu kita bisa memahami akan hakikatnya. Bahkan untuk mewujudkannya adalah perkara yang sulit sama sekali, ya. Maka sesungguhnya kita mencoba untuk memberikan gambaran dan sebuah wawasan bahwa sesungguhnya Islam telah menata kehidupan Islami, sistem pemerintahan Islami, dan penataan yang tidak ada bandingannya, dengan penataan yang tidak ada tolak ukurnya, yang dia adalah sikap tengah di antara sikap berlebih-lebihan dalam kekuasaan dan sikap meremehkan kekuasaan itu sendiri. Sikap tengah dalam kepedulian terhadap apa yang menimpa umat Islam sekarang ini dan apa yang terjadi di kalangan orang-orang Barat, ya. Bukan seperti apa yang kita dapatkan sekarang ini, seorang menawarkan jalan keluar bagi Islam dengan menjadikan rakyat adalah penentu keputusan, yang ternyata sistem yang diterapkan ini tidak mampu memberikan jalan yang benar, petunjuk yang lurus, bahkan di kalangan orang-orang yang pertama mencetuskannya, yaitu orang-orang kafir dan musyrikin, ya. Lalu bagaimana pula kemudian bisa diharapkan dengannya tercapainya tatanan yang baik dalam kehidupan Islam, ya. Dan sebaliknya, kemudian ada sebagian orang yang mencoba untuk mencairkan hubungan antara perkara-perkara yang datang dari orang-orang kafir, ya, dihubungkan dengan apa yang ada dalam Islam, dari tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah jelas dan terang. Maka itu seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, seperti seorang anak yang lahir dari anak zina. Maka tampillah kemudian apa yang dijadikan sebagai alternatif dan jalan keluar itu bentuk yang tidak bisa dikatakan sebagai Islam, namun tidak juga dikatakan bahwa dia adalah kufur dan kesyirikan. Yang jelas bahwa dia berada dalam zona yang tidak jelas dan tidak terang, zona yang samar dan kabur. Dan tentu saja perkara ini adalah perkara yang tidak sepantasnya. Maka sekali lagi, tujuan dari muhadarah kita, tujuan dari pengajian kita pada hari ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh dan membahas seluruh aspek kehidupan manusia itu,
Bagaimana tidak? Karena Islam datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta manusia dan makhluk seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan tentu saja perkara yang berkaitan dengan masalah sistem pemerintahan Islam dan politik dalam Islam adalah perkara yang sangat penting, karena dia adalah perkara yang dengan baiknya amalan kita, baiknya sistem dan metode yang kita terapkan, maka akan diraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, akan diraih sekali lagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun tatanan yang selain dari tatanan Islam dalam sistem kepemerintahan, kalaupun ia mendatangkan kemaslahatan, maka itu adalah maslahat al-qasirah, maslahat yang terbatas, yang sempit, yang jangkauannya hanya sebatas dunia, hanya sebatas kesejahteraan dalam perkara dunia boleh jadi. Namun adapun kesejahteraan di akhirat nanti, maka tentunya itu adalah perkara yang tidak akan didapatkan kecuali dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mengikuti jalan yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yang kita inginkan dari muhadarah ini bukanlah sekedar tashhir, ya, biar masyhur dan sebagainya, sekedar mengumpulkan orang dan menyeret mereka ke suatu perkara yang tidak jelas. Tidak, tentu saja. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita memandang satu perkara yang sangat penting dalam Islam, yaitu ahlul halli wal aqdi, dan bahwa sesungguhnya dia adalah solusi terbaik dalam meraih kembali kemuliaan Islam. Ya, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar muhadarah kita adalah sebuah risalah, sebuah tulisan yang sangat bagus, ditulis oleh seorang alim dari ulama kaum muslimin, Syekh Dr. Abdullah bin Ibrahim At-Turaiqi, yang dia adalah seorang pengajar dan peneliti di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Saudi Arabia, dan beliau ikut serta dalam beberapa lajnah, dalam beberapa dewan-dewan yang mengumpulkan para tokoh dan para ulama, para fuqaha Islam dari seluruh dunia, ya, seperti Mujamma' Fiqh al-Islam dan yang lainnya. Dan beliau kemudian menulis sebuah buku yang sangat penting, yang buku ini diterbitkan oleh Rabit Alam Islami atau Liga Muslim Sedunia, dijadikan sebagai karangan yang disebarkan dalam silsilah, dalam seri terbitan mereka, silsilah Da'watul Haq, ya, dalam tahun ke-16, edisi ke-185, tahun 1419 Hijriah, yang berjudul Ahlul Halli wal Aqdi Sifatuhum wa Wadha'ifuhum. Ahlul Halli wal Aqdi, sifat-sifat mereka dan tugas dan peran mereka. Ya, kitab ini
lebih dalam menggali tentang siapakah ahli halli wal aqdi itu dan apa yang dimaksud dengan kalimat ahli halli wal aqdi. Maka kalimat ahli halli wal aqdi terdiri dari 3 kata, yaitu ahdun wal hallu wal aqdu. Ahdun al-ahlu yang berarti as-sahib, pemilik, orang yang berkepentingan. Sahibul mal, ahlul mal, ahlul jah, sahibul jah, orang yang punya kedudukan, pemilik, itu ahli. Ya. Adapun al-hallu adalah pemuraian ikatan. Ya. Bahwa kalimat al-hallu digunakan oleh para ulama terhadap segala bentuk transaksi atau ikatan yang kemudian dicabut dan dilepas, disebut dia al-hallu. Ya? Adapun al-aqdu kebalikan dari al-hallu itu sendiri, yaitu ikatan. Ya, ibram, yaitu dikuatkannya wasyaddu hadal akad tersebut. Maka kalau begitu kalimat ahlul halli wal aqdi ini menunjukkan kepada kita dia adalah suatu penggunaan kalimat yang dimaksud dengannya adalah orang-orang sahih, pemilik, orang yang memiliki hak dan kedudukan, wewenang untuk membubarkan ataupun untuk mengangkat. Itu intinya. Ya. Baik mereka membubarkan apa yang disebut sebagai pucuk tertinggi dalam
akan perkara-perkara dasar dalam syariat Islam. Ya, itu satu sisi. Jadi perkara-perkara tentang tauhid misalnya, perkara tentang arkanul iman, arkanul Islam, perkara tentang wajibnya berhukum dengan syariat Islam. Ya, karena terkadang, ya, sebagian orang menetapkan satu hukum yang ternyata berseberangan dengan syariat Islam. Jadi itu benar. Ya, yang diinginkan dari ahli hal wal aqd adalah mereka mengangkat pemimpin kaum muslimin dan kemudian menjalankan perkara-perkara yang berkaitan dengan proses itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, seperti misalnya penetapan pemimpin Islam melalui suara terbanyak. Ya, yang sebenarnya ini tidaklah dikenal dalam Islam dan perkara yang tidak benar jika dinisbahkan kepada syariat Islam. Dan Islam sendiri mengajarkan kita untuk memilih suara terbanyak, dan bahwa suara terbanyak itu mewakili apa yang menjadi keinginan rakyat. Ini tidak benar. Ya? Kalau kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah keterangan yang menunjukkan bahwa ibrah dasar dan patokan bukanlah bil aghlabiyah, bukanlah dengan banyaknya perkara atau banyaknya suara atau banyaknya dukungan, tetapi kepada lurusnya perkara itu dan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tuti aksaraman fil ard yudillukan sabili, ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, ya, wa kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya, dan kita dapatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang panjang, ya, di mana Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, "Urat alayya umam, ditampakkan kepada umat-umat, faraitu nabiyyun, faraitu an-nabiyya, ya, maka aku lihat seorang nabi, wa ma'ahu rajulun wa rajulan, bersama dia dua orang atau seorang atau dua orang, wa nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, dan seorang nabi yang bersama dia kelompok manusia yang kurang dari 10, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya." Ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengikut dari nabi tersebut tidak berarti bahwa dia gagal dalam berdakwah atau batil dalam apa yang dia ajak manusia kepadanya. Tidak. Ya, sangat banyak perkara-perkara yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa sekali lagi aghlabiyah, suara terbanyak, tidaklah dijadikan oleh syariat ini sebagai tonggak untuk mengukur kebenaran. Ya, karena itu dalam perkara ini yang diinginkan dari ahli hal wal aqd adalah syarat ilmu. Ya, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka ilmu yang paling dasar adalah ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum pokok yang tidak layak bagi seorang muslim untuk jahil terhadapnya. Itu syarat mutlak yang dimiliki oleh seorang yang menjadi anggota ahli hal wal aqd. Ya, dan kemudian di samping ilmu tentang hal itu tentu saja ilmu tentang politik Islam itu sendiri, cara pengangkatannya, bagaimana sistem yang benar dalam syariat, dan bagaimana memilih orang yang layak, yang dalam istilah sekarang disebut dengan istilah fit and proper test namanya. Ya, studi kelayakan, tes kelayakan siapa yang layak. Ya, ini tentu saja memiliki ilmu dan ada kaidah dan dasar-dasarnya dalam fikih siasa Islami, dalam politik Islam. Ya, maka adalah aneh jika fit and proper test ini, tes kelayakan ini justru dijalankan dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak layak dan tidak berkompeten untuk melakukan pengukuran, penyaringan dan pengetesan hanya karena dia terpilih sebagai wakil rakyat misalnya. Ya? Sehingga yang menuntut seorang harus seperti ini, seperti itu, yang dia sendiri tidak layak untuk menilai dan tidak punya kapasitas untuk menilai. Ya? Sehingga yang
terjadi terkadang adalah keputusan yang diambil melalui jalan damai. Ya, perdamaian yang dirindukan. Atau istilah yang lebih harus lagi, ya, melalui, ya, surat dalam amplop atau saudara di bawah meja. Ya? Yang penting tergantung bagaimana deal-dealnya, bagaimana kesepakatannya, bagaimana tawarannya, apa kira-kira yang menjadi poin-poin lebih yang bisa saya tawarkan bagi kepentingan saya atau kepentingan yang mungkin menyokong saya, mendukung saya dan seterusnya. Jadi akhirnya terjadilah perpecahan hanya dalam masalah penentuan dan pemilihan tadi. Ya? Maka yang diinginkan tentu saja adalah ilmu yang benar, ilmu yang menjadi dasar dalam memilih pemimpin atau orang yang layak ditempatkan dalam posisi yang diingini tersebut. Ya? Ini ilmu dalam fikih siasat syariah. Ya? Dua ilmu ini penting. Ya, adapun dalam perkara Dewan Syura yang dibutuhkan ada ilmu dalam bidang yang diinginkan ia untuk menyampaikan pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu. Itu saja. Ya? Misalnya masalah pertanian, yang dicari orang-orang yang piawai dalam masalah pertanian, itu saja. Ya? Tidak dua ilmu yang saya berikan. Tapi karena itu bahkan dari orang yang non-muslim, ya, boleh bahkan wanita dimintai musyawarahnya, diminta untuk mengeluarkan pendapatnya dalam perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan keadaan mereka. Ya? Meskipun tentunya tidak diikut sertakan dalam majelis tetap, ya? Karena adanya perbedaan yang mendasar dalam syariat Islam, di mana wanita tentunya ditempatkan tidak bercampur dengan laki-laki dan tidak berikhtilaf dan berbaur dengan mereka. Ya? Maka ini tidak didapatkan dalam ahli haluan wal aqli. Ya, kurang perkara yang mendasar yang lain adalah asyaukah, kekuatan. Ya, bahwa ahli haluan wal aqli memang tidak disyaratkan juga bahwa semuanya harus ulama mujtahid. Tidak. Ya, dalam pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwa ahli haluan wal aqli di antaranya adalah para zu'ama, para pemimpin, orang-orang yang memiliki kedudukan di
kesempatan setelah dulu nanti, dan kita akan membahas tentang tugas dan wewenang dari ahli hal wal aqdi itu sebelum kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan penting dalam perkara ini. Saya kira ini hal penting. Selanjutnya mungkin ada sedikit pertanyaan dari ikhwah sebenarnya apa yang telah kita sampaikan, karena 5 menit lagi kita akan menutup majlis sementara insyaallah. Ya. Ada dua pertanyaan ini yang mengajukan kami. Pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya demokrasi menurut ahli sunnah wal jamaah? Ya, jelas bahwa demokrasi merupakan produk yang bukan dari Islam. Ya, dan dia menjadi populer di pada tahun 1999 pada zaman revolusi Prancis. Ya, dengan 3 slogan mereka. Ya, maka itu terjadi sebenarnya atau demokrasi itu ada. Ya, sebenarnya demokrasi sudah ada sebelumnya. Ya, pada mujtama Yunani. Ya. Tetapi demokrasi tidak dalam term yang sebenarnya, ya, hanya dalam bentuk pembentukan itu, ya, karena terbukti kemudian dia tidak memberikan hasil seperti yang mereka harapkan, gitu, ya. Nah, nanti setelah revolusi Prancis barulah kemudian semakin mengemuka seruan-seruan demokrasi ini dan semakin membentuk dirinya, ya. Tetapi yang asal diingat bahwa dia adalah perkara yang terlahir dari masyarakat yang muslim, dari budaya orang-orang kafir, ya. Yang sebenarnya bahkan lebih jauh dia merupakan hasil perlihatan dari sistem diktator dan sistem pemerintahan agama, ya. Sistem diktator di tangan orang-orang Romawi, di mana pemerintahan ditetapkan dengan titah sang raja. Apa kata sang raja? Itulah syariat yang harus dilaksanakan, ya, tanpa mempedulikan kemaslahatan umat atau keinginan rakyat, ya, tergantung kepada rakyat itu, raja dan kuliah, ya. Kemudian ada berseberangan dengan itu, ya, pemerintahan gereja, ya, pada zaman itu, ya, yang mana kemudian gereja masuk campur tangan sangat dalam sebahagian pemerintahan, sehingga kemudian jadilah keputusan atau dikatakan oleh para pemuka agama ketika itu adalah keputusan yang mutlak, yang tidak lagi bisa diukur dan dipertimbangkan dengan pertimbangan apapun, ya. Sehingga kemudian muncullah gerakan reformasi, ya, reformasi agama dan seterusnya, ya. Itu asalnya. Mereka kemudian mencoba untuk mencari jalan tengah. Ada itu sistem media, sistem perwakilan, sistem demokrasi yang terpimpin dan semisalnya, ya. Maka dilihatlah perkara seperti ini yang sekali lagi diarah dari masyarakat yang bukan Islam, dan kemudian terjadi dan dipakai atau diserap, ya, oleh banyak dari negara-negara Islam sekarang ini karena kurangnya pemahaman akan sistem pemerintahan Islami yang benar itu sendiri, ya. Kita tidak mengatakan bahwa kita paling pandai dalam perkara ini, sehingga kok yang lain tidak menjalankannya, padahal di negara-negara tersebut ada juga para ulama, bukan itu maksudnya. Tapi boleh jadi para ulama ini seperti Syekh Abdullah sendiri telah menulis karangan-karangan tentang perkara ini, dan banyak di karangan yang telah ditulis para ulama kita. Tetapi tentu saja karena keadaan masyarakat yang seperti itu tadi, kejahilan yang merajalela, ya, dan masih belum lurusnya semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menyebabkan masih adanya sikap malu-malu atau bahkan boleh jadi ketidakpedulian di kalangan sebahagian masyarakat kita untuk kembali kepada jalan syariat dalam perkara politik syariat, ya. Ini sebabnya
Jadi sekali lagi demokrasi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah dari Islam dan berseberangan dengan Islam itu sendiri. Dalam banyak sisi dan bukan tempatnya kita membahas perkara itu. Meskipun kadang orang coba untuk menjodohkannya, ya, sehingga lahirnya dari hasil pernikahan demokrasi dan Islam, demokrasi Islam, ya, namun dia yang, ya, untuk sarah, ya, anak zina karena tidak ada peralihan dekat maupun jauh antara Islam dengan demokrasi. Ya, kedua, kita telah ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila? Ya? Maka sesungguhnya apapun yang menjadi dasar yang ditetapkan sebagai pemahaman dan dasar, baik itu komunisme, kapitalisme, dan segala bentuk pemahaman yang lainnya, maka dia haruslah tunduk kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Haruslah bisa diatur dan ditinjau dengan kata-kata syariat. Tidak ada yang kebal syariat. Tidak. Tidak? Itu jelas. Ya? Maka tentu saja kita lihat perkara itu dengan bijak dan apakah sesuai mabani al-khamsah, dasar-dasar yang 5 itu dengan dasar-dasar Islam. Ya? Maka tentu saja mungkin dipraktekkan, mungkin diarahkan, mungkin dijadikan dalil. Tetapi sesungguhnya al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu jelas. Ya? Tidak ada kesalahan di dalamnya, dan bahwa Islam wajib menjadi dasar dan referensi kita dalam memandang setiap pemahaman. Ini kalimat yang tidak ada kawal menawar dalam perkara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah ini digunakan kita karena waktu dia membatasi kita dalam pertemuan kita sebelum zuhur ini. Pertanyaan-pertanyaan lainnya insyaallah kita akan bahas setelah pembahasan kita lanjutan dari uraian sebelum zuhur ini. Mudah-mudahan manfaatnya memohon Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingatkan Allah dan Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah doa untuk sesi pertama untuk hari ini, dan insyaallah doa pada sesi kedua akan dilanjutkan kita pukul 1:15. Sekali lagi kami sampaikan insyaallah doa untuk sesi kedua pada hari ini akan dilanjutkan